Hai, kembali lagi bersama saya Fonseca, dan ini adalah channel terbaru saya yang saya khususkan untuk membuat konten-konten seperti tutorial tentang YouTube dan mungkin reaction dan hal-hal lainnya. Karena di channel saya yang satu itu saya mau dedikasikan itu untuk membahas hal-hal seputar Nusa Tenggara Timur. Jadi saya tidak mau mencampur adukan konten lain atau video lain yang mengganggu konten-konten saya yang ada di channel pertama saya, yaitu Fonseca Channel. Nah, ini channel saya buat karena permintaan teman-teman dari channel saya sebelumnya yang meminta untuk membahas rahasia atau strategi atau cara kenapa sih saya bisa mendapatkan subscribe dalam waktu 3 bulan bisa mencapai 25.000 subscribe. Nah, itu teman-teman, menurut saya sendiri masih heran kenapa saya bisa begitu cepat pertumbuhan channel saya. So, untuk membahas semuanya itu saya sudah menyiapkan catatan saya seperti ini yang bisa menolong saya untuk lebih mudah membahas apa sih yang menyebabkan channel saya begitu cepat bertumbuh. Dan ya, doakan supaya Fonseca Channel bisa tahun ini menembus 100.000 subscribe. Ini per hari ini sudah menembus sekian puluh ribu subscribe, dan itu perkembangan yang sangat signifikan sekali. Oke, yang pertama kita mulai dari cerita saya terjun ke YouTube. Sebenarnya saya sudah sangat lama ya membuat YouTube, tapi saya belum menemukan niche atau topik yang tepat untuk membahas di channel YouTube saya. Jadi saya kayak masih pelin-pelan, masih campur aduk di berbagai topik tema di channel YouTube saya. Jadi sehingga membuat bingung penonton saya. Akhirnya pertumbuhan channel YouTube saya itu ya selama dan begitu-begitu saja. Saya sempat mencoba mengangkat anak-anak dari daerah sini untuk membuat video-video singkat, tapi itu juga tidak naik. Ternyata saya mencoba untuk saya harus tampil lagi di depan layar seperti ini. Siapa tahu itu yang dimau oleh penonton saya, dan ternyata itu berkembang dan mendapatkan respon yang sangat positif sekali dari teman-teman semua yang mendukung Fonseca Channel. Untuk mendapatkan 25.000 subscribe itu sangat, mau dibilang itu susah-susah gampang ya. Itu dibalik kalau kamu public figure pasti gampang karena kamu sudah punya follower, kamu sudah punya massa. Tapi bagaimana, pertanyaannya, orang biasa seperti saya dan teman-teman, bagaimana bisa menaikkan 20 subscribe kita dalam waktu singkat? Misalnya bisa menembus 25.000 dalam waktu 3 bulan. Nah, itu buat saya itu sangat susah ya. Tetapi ya, saya sudah melewati itu dan saya mau berbagi kepada teman-teman semua. Nah, kunci yang paling utama sekali adalah isi dari konten kalian. Nah, apapun topik yang kalian mau bahas, genre apapun yang kalian mau bahas di channel YouTube kalian, pastikan kunci utamanya adalah isi. Yang ya kalian bahas itu harus punya nilai yang membuat orang itu tertarik untuk menonton. Yang harus kalian bertanya pada diri kalian, kenapa orang menonton video saya? Apa alasannya? Dan kenapa orang harus mau subscribe channel YouTube saya? Nah, itu yang harus teman-teman bertanya pada diri teman-teman. Dari situlah teman-teman lebih semangat lagi untuk membuat channel YouTube kalian. Nah, penting sekali adalah untuk meluangkan waktu lebih banyak untuk membahas jenis tema atau topik apa yang kalian mau bahas di situ. Karena isi dari konten kalian itu akan punya pengaruh yang sangat besar sekali buat orang untuk mau subscribe channel itu kalian. Jenis konten apa yang kalian mau bahas?
Itu juga sangat penting sekali. Di Fonseca Channel, channel utama saya itu membahas semua hal-hal yang berkaitan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau Indonesia Timur. Karena buat saya, kenapa saya mau mengangkat itu? Karena yang pertama, tidak banyak orang yang membahas tentang NTT atau Indonesia Timur. Yang kedua, saya tahu bahwa orang pasti penasaran, pengen tahu perkembangan Indonesia Timur, lebih spesifiknya Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga ketika saya publish itu dikemas dengan baik, maka orang akan tertarik untuk menonton. Karena sesuatu yang unik itu pasti dicari. Tips kedua dari saya adalah harus bisa melibatkan emosi. Dalam hari ini bukan harus kayak kita alay-alay menangis atau marah-marah atau setting kita marah, bukan itu maksud saya. Di sini adalah bagaimana caranya supaya orang atau penonton yang menonton setiap video kita itu emosi mereka itu dipermainkan di sini. Artinya kalian harus tampilkan sesuatu yang benar-benar orang mau wow, ternyata ini ternyata NTT itu punya hal yang lebih indah lagi yang sebenarnya saya belum tahu, dan itulah yang membuat orang saya memutuskan untuk saya subscribe channel YouTube-mu karena membahas hal-hal yang unik dan yang spesial, dan ini yang pengen saya tahu dari NTT yang selama ini saya tidak tahu. Di setiap konten channel YouTube kalian itu penting sekali untuk melibatkan emosi, entah emosi itu dari dalam diri kalian atau melibatkan emosi penonton. 80% dari konten saya itu saya melibatkan emosi, karena ketika sesuatu yang melibatkan emosi seseorang akan membuat orang itu gampang untuk mendukung channel kita, mensupport channel kita. Kembali lagi saya mau bilang bahwa emosi di sini saya tidak mengatakan bahwa kalian harus menangis, berpura-pura menangis atau marah-marah. Hal itu lupa, tidak boleh. Tapi kalian menampilkan apa yang sebenarnya orang pengen tahu. Nah, tips yang ketiga dari saya adalah kalian harus kuasai apa yang kalian bahas. Teman-teman, percaya saya sudah membahas berbagai hal. Tapi penonton yang nonton channel YouTube kita itu bukanlah orang-orang yang bodoh. Mereka tahu kamu kuasai topik yang kamu bahas atau hanya sekedar mencari informasi kemudian bahas. Itu bisa dirasakan. Emosi orang itu bisa merasakan ini orang mengerti, menguasai betul kontennya, isi dari informasinya. Nah, penting sekali informasi apapun yang teman-teman sampaikan, kuasai isi tersebut, kuasai materi yang kalian bawa. Karena ketika kalian menguasai, kalian lebih mudah percaya diri di depan kamera, lebih gampang untuk mengontrol diri kalian, dan lebih mudah mempermainkan emosi kita. Dan ya, penting sekali di sini kalian harus menguasai materi apa yang kalian bawa di YouTube kalian. Oke, yang berikutnya adalah yang tahap yang ke 1, 2, 3, 4, 5 ya kalau saya tidak salah. Yang kelima adalah buatlah thumbnail yang menarik. Teman-teman, kalau isinya bagus, emosi kaliannya sudah bagus, tapi kalian membuat thumbnailnya sembarangan, orang akan susah untuk terhipnotis menonton video kalian. Nah, saya berusaha semaksimal mungkin untuk membuat thumbnail yang menarik sehingga orang bisa menonton. Nah, saya melakukan beberapa eksperimen di channel YouTube saya. Ketika saya mengabaikan membuat thumbnail yang bagus, nah yang nonton itu pun sangat sedikit. Tapi ketika saya menginvestkan waktu saya sedikit lagi untuk membuat thumbnail yang lebih bagus, maka orang lebih tertarik untuk menonton. Nah, yang keenam, tips yang keenam itu adalah memberi dukungan buat subscribe kamu, orang yang sudah menonton kamu. Kalian bisa menulis kata-kata inspirasi yang bisa mensupport mereka, karena tugas kita sebagai content creator bukan saja kita mendapat support dari
subscribe kita, tapi kita juga harus bisa memberikan mereka feedback dengan cara adalah mensupport mereka. Nah, mereka sudah support kita dengan subscribe, mereka sudah support kita dengan like, menonton video kita. Nah, apa yang bisa kita berikan mereka sebagai balasan kita, sebagai ucapan terima kasih kita? Kita bisa menginspirasi mereka dengan memberikan kata-kata motivasi, atau membalas komentar mereka, atau like video mereka, komentar mereka. Itu sangat penting sekali. Atau ajak mereka untuk komunikasi. Karena tips-tips ini yang saya terapkan. Apa yang terjadi di channel YouTube saya itu mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Nah, oke teman-teman, mungkin kalian bertanya-tanya kenapa saya tidak bahas tentang misalnya sistem algoritma YouTube. Oke, saya kurang paham di situ. Saya hanya share apa yang menjadi pengalaman saya. Saya hanya share apa yang menjadi hal yang saya alami di channel YouTube saya, di Fonseca Channel. Jadi kalau kalian punya pertanyaan, kalian punya kritik dan saran atau apapun yang kalian mau tanya, silakan DM saya di Instagram saya di @fonseca. Di situ kalian bisa bertanya-tanya dan saya bisa mungkin saja secara langsung jawab pertanyaan teman-teman, atau membuatkan satu video untuk menolong teman-teman semua dari pertanyaan teman-teman. Nah, penting sekali tetap dukung channel ini dengan cara like, share video ini ke semua sosial media kalian. Jangan lupa tulis komentar di bawah kalau ada hal yang saya lupakan, atau kalian punya saran yang lebih ampuh untuk menolong teman-teman yang lain yang baru membangun channel YouTube. Ya, karena saya pengen melihat ada banyak konten kreator yang tumbuh melalui channel YouTube ini. So, sampai jumpa di episode saya selanjutnya. See you.